Yang dimaksud dengan akidah Islamiyah yang itu dipegangi mereka-mereka para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita juga sambil bagaimana kita itu mendekatkan saudara dengan iman, mendekatkan persaudaraan dengan keimanan yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang menyatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka akidah Islamiyah yang dipegangi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani dengan kokoh, mengimani dengan kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah dengan kokoh, dengan kuat. Wa ma yajibu lahu min at-tauhid. Kemudian beriman dengan keharusan seorang hamba untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani dengan keimanan yang kokoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang Maha menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, Allah yang merajai alam semesta ini, ya, Allah yang menghidupkan semua makhluknya, Allah yang mematikan semua makhluknya, Allah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Allah mempunyai nama-nama yang bagus, punya sifat-sifat yang tinggi. Wa dan juga kita punya keharusan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mengimani tentang Allah dengan kokoh, ya, dan apa yang mengharuskan kita untuk melakukannya, apa yang mengharuskan kita menunaikan kewajiban kita dan kita mentauhidkan Allah dan berbuat ketaatan kepada Allah. Jadi hidup kita dalam kehidupan dunia itu tidak kemudian kita ini hanya suruh bekerja. Jadi hidup kita dalam dunia ini bukan berarti kita hanya sebatas untuk supaya kita menikah. Jadi hidup dalam kehidupan dunia ini tidak sebatas kita ini makan, minum, tidur. Tapi ada kewajiban yang itu adalah kewajiban yang sangat prinsip dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Paham sih ibu-ibu? Ya. Paham dibagi. Ya. Jadi kita punya tugas, dan ini merupakan tugas penting mereka-mereka yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa bi malaikatihi, mengimani tentang malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan mengimani tentang kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Di antara penyempurna dari kitab Allah adalah Al-Qur'anul Karim yang dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Wa rusulihi, dan mengimani dengan kokoh tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan menutup para Rasul dan para Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi panutan kita, yang menjadi qudwah kita, teladan kita, yang kita
kita tunggu-tunggu syafaatnya pada yaumil qiyamah. Kita menanti syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika para rasul tidak bisa memberikan syafaat pada umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau menyimpan doanya untuk umatnya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih dan punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad memberikan syafaat tidak kepada semua umatnya. Ada syaratnya. Umatnya yang mendapatkan syafaat ketika dia punya ikhlas dan punya tauhid, yang ini menjadi sesuatu yang penting, perkara yang penting yang harus ditunaikan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal yaumil akhir, dan mengiman dengan pokok tentang adanya hari akhir. Jadi nanti setelah kita ini meninggal dari alam dunia, nanti kita akan dikubur. Di alam kubur itu nanti ada nikmat dan ada azab. Kita mau mendapatkan yang mana? Ya, tentunya kita pengen nikmat kubur. Kalau pengen nikmat kubur, siap-siap mulai sekarang. Terus bagaimana? Pengen nikmat kubur, kan maos boten kurun, kan sholat sama boten kurun, gitu. Kan ngaji prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah boten kurun, maos Al-Quran lemes, sedekah lemes. Kalau kita menginginkan nikmat di alam kubur, maka bukti nyatanya harus kita upayakan di alam dunia. Nanti setelah kita berada di alam kubur, ketika malaikat Israfil dia meniupkan sangkakala, ketika meniup sangkakala yang pertama, maka akan terjadi yaumul qiyamah. Ketika sudah orang-orang yang buruk nanti yang menjumpai yaumul qiyamah ini, orang-orang yang buruk, orang yang beriman sebelum adanya yaumul qiyamah sudah dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang buruk yang menjumpai yaumul qiyamah dengan adanya tiupan sangkakala yang pertama. Ketika semua orang sudah dalam kondisi meninggal semua, kemudian ditiup sangkakala yang kedua untuk membangunkan, menghidupkan lagi semua manusia yang sudah meninggal. Semua manusia yang ada di alam kubur yang sudah meninggal dibangkitkan kembali, walaupun hanya tinggal kalau lagi kuburan itu kadang-kadang tinggal tengkoraknya, itu nanti akan kumpul semua, tulang-tulangnya akan bisa dikumpulkan lagi, kulit-kulitnya akan bisa kumpul lagi, rohnya akan bisa kumpul lagi. Allah yang Maha Kuasa, Allah menciptakan manusia dengan mudah, apalagi mengembalikan yang sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita imani, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang gaib. Ya, kalau ada di dalam ayat Allah, dalam hadis Rasulullah perkara yang gaib, maka